Raja Barmal dari Amer mengirim pesan. Aku akan baca jika kau ingin dengar. Berikan pesannya padaku. Aku akan membacanya. Apa yang terjadi, Kang Garsing? Bagwandas, kita harus kembali ke Amer secepatnya. Kenapa bicara begitu? Apa semuanya baik-baik saja? Ayah menghadapi kesulitan karena pemberontakan di Amer. Karena itu kita harus segera pulang untuk membantunya. Tapi sebelumnya kita harus menemui Raja dulu. Aku harap Anda mengerti dengan kondisinya. Ayah sendirian di sana, jadi kami harus pergi ke sana. Bukankah kami di sini hanya sampai pelakunya ditemukan? Pelakunya sudah ditemukan, dan juga pelakunya sudah dihukum. Jadi aku harap Anda mengizinkan kami untuk pergi dari sini. Kau harus pergi membantu ayahmu. Jika butuh prajurit, aku bisa mengirimkannya beberapa bersamamu. Kau jenderal perangku. Jika kau punya tugas membantuku, maka aku juga punya tugas untuk membantumu. Bagus sekali jika Anda mengirimkan bantuan militer. Tapi itu belum dibutuhkan saat ini. Ayah telah mengirim beberapa prajurit untuk melawan musuh. Tapi penting bagi kami untuk pergi ke sana. Baiklah. Aku akan membuat keputusan mengizinkan kalian pergi. Tidakkah kalian ingin bertemu Joda sebelum pergi? Kami ingin bertemu dengannya. Tapi kami tidak mau memperlambat keberangkatan kami. Dan aku harap Joda mengerti dengan ini. Aku mohon berikan kami izin. Sebenarnya mereka tidak butuh bantuanku. Dalam pertempuran di Sujanpur, mereka membuktikan betapa beraninya mereka. Aku ingin kembali ke Amer bersama saudara-saudaraku, Moti. Yang Mulia tidak akan memungkiri perkataannya. Dia tidak pernah melanggar janjinya. Seharusnya dia tidak melakukannya. Permisi Yang Mulia, maafkan hamba. Angkat pedangmu. Kau punya kemampuan berpedang. Selama kita punya prajurit sepertimu di pasukan, kerajaan Mughal akan selalu aman. Aku sangat tahu itu. Aku harus bicara denganmu. Kau boleh pergi. Ini sepertinya menjadi kebiasaanmu, Joda. Setiap aku sibuk dengan sesuatu yang penting, kau selalu datang mengganggu. Benar? Dan sepertinya kau terbiasa untuk tidak menarik perkataanmu. Benar kan? Kau bilang akan membiarkanku pulang ke Amer. Tapi kenyataannya, kau mengirim saudara-saudaraku ke Amer tanpa bertemu denganku dulu. Kenapa kau seperti orang yang munafik? Kau sudah katakan berkali-kali bahwa aku akan melompati jalur tanpa menemukan kenyataan. Kau akan melakukan hal yang sama. Aku meminta saudaramu untuk menemuimu sebelum mereka pergi dari sini. Tapi mereka harus pergi secepatnya. Ayahmu membutuhkan mereka untuk kembali, membantunya untuk melawan musuh. Segera setelah mereka menerima pesan, mereka langsung pergi. Dan aku tidak bisa menghentikan kepergian mereka. Dan sejauh ini aman. Amer terkendali. Aku bisa membuat keputusan untuk meyakinkannya. Sebenarnya apa yang kau rencanakan? Kau pasti akan tahu pada waktunya. Rasanya aku mati di sini. Aku benar-benar harus kembali. Meskipun aku tidak menghentikanmu pergi.
Kenapa tiba-tiba kau begitu baik? Apa perlu ditanyakan kenapa harus mengobati orang yang sakit? Aku tidak memintamu mengobati lukaku. Aku melakukannya karena kemauanku sendiri. Aku mengobatimu karena terluka, bukan karena seorang raja. Sudah tugasku untuk menolong siapapun yang terluka. Ini ironis. Di tangan yang satu kau menyakitiku, dan yang satunya lagi mengobatiku. Aku cukup tersentuh. Aku juga punya luka di sini. Aku merasa sakit lagi. Yang datang dalam situasi apapun. Kau bisa mengambil ini untuk contoh. Ini warnanya putih. Ini adalah warna kedamaian. Tapi jika aku campur dengan warna lainnya, artinya tidak akan sama lagi. Kenapa kau pagi-pagi sekali kemari? Aku selalu bersama kembaran ibu setiap waktu. Aku harus menghancurkan wajahnya terlebih dahulu. Kemudian baru aku memenggalnya. Setelah itu, aku pastikan kepalanya akan dibawa keliling Agra supaya yang lainnya bisa melihat. Tapi itu sangat berat bagiku. Setiap kali aku melihatnya, aku seperti melihat wajah ibu. Tapi itu bukan aku, Adam. Lihat aku. Aku berdiri di sini, tepat di hadapanmu. Aku selamat dan aman di sini. Orang yang sudah kau penggal adalah Lakhi. Ya Allah, semoga jiwa Lakhi beristirahat dengan tenang. Aku ingin bertanya sesuatu, Ibu. Silakan. Kapan Ibu berpikir membawa Lakhi ke sini? Aku mengenal Lakhi sudah beberapa tahun yang lalu. Aku mengenal perempuan itu sejak Jalal masih anak-anak. Kalau tidak salah, aku pertama kali bertemu saat umur Jalal masih 4 tahun. Aku sedang bingung mencari tempat untukku dan Jalal. Aku mencoba melindungi Jalal sebisaku dari musuh. Aku ingat saat itu dengan jelas. Percayalah Adam, malam itu adalah malam kehancuran. Aku melihat Lakhi seperti mirip denganku. Saat itu, aku berpikir untuk menyelamatkan diri kami. Siapa kau? Namaku Maham Angga. Aku dari Agra. Dan dia pewaris tahta Mughal namanya Jalal. Saat ini dia menjadi tanggung jawabku untuk menyelamatkan dia dari musuh. Bisakah kau menjaganya? Aku akan memberimu hadiah. Aku tidak akan melupakan bantuanmu. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin kau menyamar seperti aku, menjadi Maham Angga. Aku ingin kau membuat salah paham. Dan dia melakukan tugasnya dengan baik. Musuh mengira bahwa Lakhi benar-benar aku. Itu yang kuharapkan. Mereka mulai mengikutinya. Itu caraku membawa Jalal ke tempat yang aman. Aku memegang janjiku. Aku memberi Lakhi emas yang banyak. Aku juga menikahkan anak perempuan. Kau telah memberiku begitu banyak. Kau telah memberikan sesuatu kepada kerajaan. Aku hanya memberi hadiah.
Jika kau membutuhkan bantuanku, kirim surat saja. Aku pasti datang ke sana untuk membantumu. Aku tidak memberinya hadiah, aku hanya membayarnya. Aku hampir lupa dengannya. Tapi begitu Jalal memerintahkan membebaskan Ratu Jodah dan memulai penyelidikannya, aku mulai merasa takut. Bagaimana jika dia menemukan aku? Dan dia tahu bahwa aku adalah pelakunya. Mula Bekasi sangat mirip dengan raja. Dia diberi pakaian raja dan diminta duduk di singgasana selama 17 hari. Sehingga musuh tidak tahu tentang berita kematian raja. Sampai akhirnya Jalal dinobatkan. Itu yang memberiku ide untuk mengirimlah. Kau telah berjanji padaku beberapa tahun yang lalu. Apa kau ingat janjimu? Iya. Sekarang saatnya kau penuhi janjimu. Kau datang pada saat yang tepat. Aku akan penuhi janjiku. Aku siap mati untukmu. Tapi tentu saja ada imbalannya. Kau harus meyakinkan bahwa keluargaku akan baik-baik saja. Mereka akan selamat. Hanya itu yang aku inginkan. Hanya itu. Jangan khawatirkan hal itu. Aku menjelaskan semuanya pada Lakhi. Aku menguncinya di sebuah kamar rahasia. Aku ingin Jalal melihatnya. Dan semuanya berjalan sesuai dengan rencanaku. Saat Lakhi merokok hookah, Jalal memergokinya di kamar itu. Dan saat itu dia mencoba menuduh Lakhi. Aku coba menjelaskan semuanya pada Lakhi dan mengatakan padanya apa yang harus dia lakukan. Kau melakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku benar-benar sangat terkesan. Aku hanya melakukan perintahmu. Kau harus tetap mengikuti mereka. Aku ingin kau membuat pikiran Jalal menjadi ragu. Beristirahatlah denganku. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Kau telah melakukan banyak hal untukku. Yang harus kau lakukan adalah memberiku perintah. Kemudian Jalal mulai menuduhnya. Dan setelah 2 hari kemudian, Jalal sendiri yang melihat kembaran. Lihat dia, Maham Angga. Ya Allah, dia benar-benar mirip denganku. Wajahnya mirip denganmu, tapi bukan dirimu. Dialah wanita yang mengaku Maham Angga yang dilihat Rahim kemarin. Sekarang aku tahu bahwa seseorang mencoba untuk meniru wajah. Aku senang Jalal percaya aku tidak bersalah. Yang harus aku lakukan hanya menunggu keputusan saja. Aku jelaskan pada Lakhi apa yang harus dikatakan di pengadilan. Kemudian Lakhi dituduh melakukan suatu kejahatan. Dia benar-benar patuh padaku. Meskipun dia tahu dia akan dipenggal. Dia wanita luar biasa. Pernahkah mendoakan aku? Sebanyak ibu mendoakan Lakhi. Itu karena Lakhi pantas untuk didoakan, Adam. Orang-orang dari kelompok Lakhi tetap menepati ucapannya meskipun mereka tahu akan mati. Lakhi sudah menepati janjinya. Sekarang giliranku. Aku akan memberinya penghargaan untuk kesetiaannya. Adam, aku ingin kau memberi emas yang banyak untuk keluarga Lakhi. Tidak boleh ada yang bekerja sampai generasi berikutnya. Hei! Kau bisa mengambil ini untuk contoh. Ini warnanya putih. Ini adalah warna kedamaian. Tapi jika aku campur dengan warna lainnya, artinya tidak akan sama lagi. Yang mulia, yang mulia. Ini terlihat dari ekspresi wajahmu. Apakah membawakan sesuatu yang menyenangkan untukku? Kelihatannya kau sudah menemukannya. Apa yang akan Ratu lakukan di Mina Bazar? Ayo katakan padaku. Aku juga akan cari tahu siapa yang tidak mau pergi ke sana. Ratu kerajaan hanya berkesempatan sekali dalam setahun. Dan kalau ingin mencobanya, hanya ini kesempatan mereka untuk memikat sang raja. Hanya orang bodoh yang membuang kesempatan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah
Informasi. Informasi? Tapi Yang Mulia bisa tahu kapan saja. Bagaimana Yang Mulia bisa melakukan itu? Bagaimana Yang Mulia mengetahui semuanya? Bahkan aku belum mengatakan pada Yang Mulia semuanya, kan? Aku merasa aku tidak ada gunanya bagi Yang Mulia. Selalu ingat akan satu hal, Hosea. Saat dimana aku tahu kau tidak berguna untukku, kau tidak akan lama lagi bersamaku. Rukaya, kau tidak merokok hookah? Apa kau tidak menyambutku dengan hookah? Itu karena ada kabar yang akan kubagi denganmu. Kau akan lebih menikmati daripada menghisap hookah. Katakan, kabar apa yang ingin kau bagi denganku? Besok akan ada Mina Bazar. Mina Bazar. Aku kira kau akan mengatakan yang menarik untukku. Mina Bazar dilaksanakan untuk menghormati Yang Mulia. Dan sama seperti tahun yang lalu, aku akan menjadi satu-satunya yang memberimu hadiah lebih banyak daripada ratu yang lainnya. Dan tidak seorang pun yang akan memperhatikan pemberianku. Kenapa? Apa yang akan kau berikan? Kau harus sabar jika kau ingin tahu. Kau akan mengerti dengan pemberianku yang penting ini di antara pemberian ratu yang lainnya. Besok semua ratumu akan mencoba memenangkan perhatianmu. Tentunya dengan cara yang berbeda. Tapi besok kau akan terkejut. Hadiah pemberianku akan lebih spesial. Semua ratu di istana permaisuri akan hadir di Mina Bazar. Kecuali... Kecuali untuk siapa? Inilah yang unik padamu, Yang Mulia. Kau tidak pernah menyadari mereka yang selalu ada di sana untukmu. Tapi kau selalu tertarik tentang siapa yang tidak ada di sana untukmu. Jangan bicara yang tidak penting, Rukaya. Siapa yang mengizinkan untuk ke Mina Bazar? Ratu Jodah. Itu tidak mungkin. Semua ratu akan hadir di Mina Bazar. Seperti setiap tahunnya, ini adalah tradisi kita. Di Mina Bazar tidak ada hukum yang pasti. Semua ratu harus ikut serta. Tapi ini sebuah tradisi, Rukaya. Kenapa kau selalu kecewa setiap aku menyebut Ratu Jodah? Apakah dia tidak penting? Aku tidak bilang kalau Ratu Jodah penting. Aku bilang jika mengikuti tradisi itu yang penting. Kau mengabaikan hukum dan tradisi sejak Ratu Jodah datang. Kau membiarkan dia menganut agamanya. Kau membiarkan dia berdoa dengan cara yang dia inginkan. Dan sekarang dia membuat keputusannya sendiri. Kenapa? Apa itu mengganggumu, Yang Mulia? Apa ada sesuatu yang lainnya? Itu karena menolak untuk mengesankan raja itu termasuk sebuah penghinaan. Aku tidak mentolerirnya. Kau mau kemana? Bicara dengan Ratu Jodah. Ini terakhir aku memintanya untuk melakukan yang aku katakan. Terakhir kali? Maksudmu? Untuk mengabulkan keinginanmu mengirim pesan pada Raja Barmal. Aku minta dia mengirim seseorang untuk menjemput Jodah kembali ke Amer. Lalu kenapa? Kau tidak mengirimnya kembali dengan saudaranya, Yang Mulia? Mereka pergi ke tempat lain. Dan Jodah akan segera kembali ke Amer. Itu akan lebih baik. Orang yang membenci raja seharusnya tidak diizinkan tinggal di Agra. Jika dia mau kembali, kenapa kau ingin dia mengikuti Mina Bazar? Itu karena dia belum pergi dari sini. Selama dia masih di sini, dia harus mengikuti perintahku. Dengar, Jodah. Kau pernah mengatakan selama kau masih di sini kau akan melakukan apa yang kukatakan. Kau tidak memberiku kesempatan dan hari ini kau menolak untuk mengikuti Mina Bazar. Kenapa? Kemarin kau bilang padaku bahwa kau tidak mengharapkan apapun dari seorang tamu. Apa lupa dengan yang kau katakan? Kau jangan lupa bahwa kau masih istriku. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau begitu kau kembali ke Amer. Tapi selama kau masih di sini, kau harus mengikuti tradisi kerajaan Mughal. Selain itu, dalam beberapa hari aku akan pergi dari sini. Apa gunanya untuk mengetahui dan mengikuti berbagai tradisi, juga ritual dari kerajaan Mughal? Kenapa aku tidak mengerti juga, Jodah? Tidak ada seorang pun ratu yang berani membantah perintah di hadapan raja. Semua ratuku harus mengikuti di Mina Bazar. Itu adalah tradisi dan kau harus mengikutinya. Satu hal lagi. Selama kau masih ada di sini, tidak seorang pun boleh tahu bahwa kau akan kembali ke Amer.
Aku di sini hanya untuk beberapa hari. Dan sebelum itu dia tidak melewatkan kesempatan untuk menghinaku. Kali ini aku tidak akan mendesaknya. Akan kutunjukkan padanya bahwa dia tidak bisa memerintahku. Dia harus tahu itu. Aku tidak akan membiarkannya. Dia harus tahu. Kau bisa mengambil ini untuk contoh. Ini warnanya putih. Ini adalah warna kedamaian. Tapi jika aku campur dengan warna lainnya, artinya tidak akan sama lagi. Salam Joda, kemarilah. Salam Ibu. Ibu ingin bertemu denganku? Silakan duduk. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Aku menyulam baju ini. Tapi aku tidak pernah bisa membuatnya jadi bagus. Setidaknya aku mencobanya. Kau pasti heran kenapa aku menjahit di usia seperti ini, benar kan? Baiklah, akan kukatakan. Kadang kita melakukan sesuatu yang pasti untuk yang kita cintai, meskipun itu sulit. Aku yakin kau sangat mengerti ini, Joda. Kau sering melihat ibumu dan wanita lain melakukan tradisi, meskipun ibumu berpikir terlalu tinggi tradisi itu, tapi dia menghargainya. Benar kan? Bagaimanapun juga, Mina Basar adalah salah satu tradisi di sini, dan sudah ada sejak bertahun-tahun di kerajaan ini. Apa kau tahu kenapa Mina Basar diadakan? Iya. Ini untuk menghormati sang raja. Semua mencoba membahagiakannya. Semua wanita di istana mencoba memenangkan hatinya. Tapi dengan melakukan hal itu mereka juga saling menjatuhkan. Tapi Joda, tradisi Mina Basar ini sangat berbeda. Wanita di dalam istana permaisuri akan melihat dunia di luar istana. Dan di hari ini, semua ratu dan pelayannya bebas. Mereka tidak hanya menjual pakaian di pasar ini, tapi juga kemewahan dunia luar. Tapi ini akan sulit dimengerti jika tidak menjadi bagian di dalamnya. Seseorang tidak akan tahu bagaimana rasanya basah jika tidak menyentuh air. Banyak ratu dan pelayan yang sudah lama tidak melihat Baginda untuk bersama-sama. Ini kesempatan mereka untuk bertemu muka dengan Baginda. Mereka bisa berbagi kesenangan atau kesedihan di hari itu. Apa kau tahu? Hanya perempuan yang diperbolehkan ada di pasar ini. Mereka menjual sesuatu yang bagus untuk dibeli, sesuatu yang berbeda. Kau sudah di Agra untuk beberapa waktu, dan kau adalah salah satu ratu di sini. Jadi aku ingin kau bisa memahaminya. Aku yakin kalau kau ikut acara ini, kau akan menunggu acara ini lagi setiap tahun. Jadi ini berarti Ibu belum tahu bahwa aku akan kembali ke Amer dalam beberapa hari. Apa benar menyembunyikan sesuatu yang penting darinya? Tapi Raja sudah memintaku untuk tidak membiarkan orang lain tahu tentang ini. Apa yang kau pikirkan, Joda? Aku tidak mau membuat kesalahan sebelum aku pergi. Apakah kau akan pergi ke pura? Bukan begitu, Bu. Maksudku bertanya pada Ibu, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak mengikuti acara di Mina Bazar? Bagaimana? Percayalah padaku, orang yang mengikuti Mina Basar sekali saja pasti akan menunggunya tahun depan saat acara ini berlangsung lagi. Aku sangat ingin kau bisa hadir dalam acara Mina Basar ini. Baiklah, Ibu. Aku akan datang ke sana jika bisa membuat Ibu bahagia. Kalau begitu aku bersiap-siap dulu. Itu yang kuharapkan darimu. Dan aku harap kau menikmati acara Mina Basar ini. Kau sedang apa? Apa itu yang coba kau sembunyikan dariku? Ibu pasti tidak akan percaya apa yang terjadi. Aku punya ide yang bagus. Ideku sangat berguna di Mina Bazar. Kau akan bangga saat kau mengetahuinya. Benarkah? Aku akan merasa sangat bangga padamu. Katakan padaku apa idemu? Ibu, kau menguatkanku soal dinding yang punya telinga. Aku ingat kau benar. Sekarang jangan katakan padaku apapun. Biar aku baca apa yang kau tulis itu. Oh, tidak bisa, Ibu. Bagaimana kalau dengan telinga saja? Aku akan menceritakan pada Ibu ya, tapi kalau begini aku takut ada yang memata-matai. Baiklah, setelah cukup lama,
Aku sedang dalam kondisi sangat baik hari ini. Wah, kalau begitu, katakan pada aku kenapa? Aku bahagia untuk Ratu Joda. Bagaimana bisa? Kebahagiaan sama saja takdir bagi Ratu Joda. Sejak dia datang kemari, dia selalu saja mendapat masalah di sini. Ya, kau benar tentang itu. Aku yakin setelah masalah itu lenyap, dia akan kembali ke asalnya. Dia akan meninggalkan semua masalahnya di sini. Apa? Apa kau mau pergi juga? Tutup mulutmu. Maksudku, apakah ibu akan pergi juga bersama Ratu Joda setelah ibu berhasil membunuh calon anak sang raja? Aku hanya ingin tahu kira-kira kapan ibu akan kembali ke tempat asal ibu itu. Maksudku, aku akan mempersiapkannya. Kau ini benar-benar nakal. Hanya Ratu Joda yang pulang, bukan yang lainnya. Sepertinya Ratu Joda tidak pernah suka tinggal di Agra. Akan lebih baik jika dia kembali pulang ke Amer. Setidaknya dia akan hidup lebih tenang di sana. Dia bisa beristirahat. Dan aku juga maksudku, semua yang di istana akan mematuhi peraturan kita. Aku akan sangat merindukan Ratu Joda rasanya. Jika itu masalahnya, kau juga bisa ikut Joda pulang ke Amer secepatnya. Jika aku pergi yang jauh, siapa yang akan membuat mie manis untukmu? Dan siapa yang akan mencekikmu? Maksudku, siapa yang akan memijat kepalamu saat kau sedang sakit kepala? Aku akan tetap mengikutimu meskipun ke surga sekalipun. Aku sangat beruntung memiliki ibu mertua sepertimu. Percayalah pada aku, ibu. Dan ini adalah kesalahan terbesarku karena kau menikah dengan anakku. Apa ibu mengatakan sesuatu? Aku akan membuat serbat cabai. Baiklah ibu, kalau begitu aku akan membawakanmu segelas serbat nanti. Tunggu di sini. Kau bisa mengambil ini untuk contoh. Ini warnanya putih. Ini adalah warna kedamaian. Tapi jika aku campur dengan warna lainnya, artinya tidak akan sama lagi. Apa yang terjadi, Joda? Apa yang Ibu Ratu katakan? Katanya aku harus mengikuti acara Mina Bazar. Tapi kau tidak ingin ikut, benar kan? Tidak, aku tidak ingin ikut. Tapi aku harus melakukannya demi ibu. Lalu aku ingin tahu apakah kau akan menjual sesuatu yang sangat Raja sukai? Aku punya ide bagus. Aku akan melakukan sesuatu untuk tidak menyenangkan Yang Mulia. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Apa ini? Besok festival Holi. Apa kau sudah bersiap untuk merayakannya sendiri? Tidak, Joda. Karena aku sudah memenuhi kotak dengan kum-kum. Milikku hanya tumpah sedikit. Tidak seorang pun merayakan Holi di sini. Berbeda dengan di Amer. Nanti kita bicara lagi. Kita tidak punya cukup waktu. Aku harus menyiapkan sesuatu untuk Mina Bazar. Memangnya apa rencanamu? Sini. Joda, kau yakin akan melakukan semua hal ini? Kurasa kau harus memikirkan sekali lagi. Sudah aku putuskan. Sekarang adalah bagian dari Ratu Rukaya. Kau akan bersaing dengan yang lainnya juga. Ya ampun. Kau tidak pernah membawakan berita yang bagus untuk kami. Itu tidak adil. Aku mengingatkan kalian dengan bahaya yang akan datang. Kali ini Ratu Joda juga akan ikut serta. Dan lihat setidaknya apa yang dihasilkannya. Aku tidak yakin kau akan memenangkan perhatian Raja. Huh? Ya Allah, kenapa Raja harus menikahi Ratu Joda? Kalau seperti itu, kita tidak mempunyai kesempatan. Kelihatannya kau mulai mengerti dengan apa yang kukatakan padamu. Hosiar. Kau sangat berpendidikan, maka beri kami ide cara memenangkan hati sang raja. Selain cerdas, aku juga sangat patuh. Dan kepatuhanku ini hanya untuk Ratu Rukaya. Jadi aku tidak bisa memberitahu ide apapun. Aku tidak mau mengorbankan hidupku. Ini seperti pengalaman yang berbeda ya? Benar, banyak pasar di Amer tapi tidak seperti di Mina Bazar. Kita bisa menemukan apapun di sini.
Yang mulia. Yang mulia, jangan dengarkan dia. Silakan datang ke tempat hamba yang mulia. Ayo. Aku rasa penantianku benar-benar berakhir. Katakan padaku, apa saja yang akan kau jual di Meena Bazar? Aku menjual kerajinan yang dibuat oleh pengrajin di Hindustan. Silahkan lihat-lihat yang mulia. Tentu saja. Ini benar-benar bagus. Aku akan membeli 3 untuk ketiga ratuku yang sangat spesial. Sebelah sini yang mulia. Silahkan yang mulia. Ini disulam dengan emas dan perak. Aku punya 1 hijau, 1 putih, dan 1 merah muda. Aku berikan untukmu yang merah muda ini. Wajahmu selalu memerah jika aku berikan sesuatu untukmu. Apapun yang Baginda berikan akan sangat berharga. Dan ini merupakan kehormatan bagiku. Biar ku katakan, kalau gaun ini harganya begitu mahal. Harga tidak jadi masalah jika untuk hadiah ratuku. Ini adalah geraimu. Aku tidak peduli berapapun harganya, aku akan membayar. Tentu saja. Ini barang termahal yang kubeli hari ini. Aku ucapkan terima kasih. Kau bisa mengambil ini untuk contoh. Ini warnanya putih. Ini adalah warna kedamaian. Tapi jika aku campur dengan warna lainnya, artinya tidak akan sama lagi. Aku rasa itu Ratu Rugaya. Dia menjual sesuatu yang sangat menyenangkan. Orang-orang terlihat berkerumun di gerainya. Tidak, Nyonya. Itu bukan gerai Ratu Rugaya. Benarkah? Lalu gerai siapa? Itu milikmu. Ya Allah, itu gerai menantuku. Apa yang anak bodoh itu lakukan kali ini? Nyonya, kenapa kau selalu saja menekan Nyonya Javeda? Mungkin saja dia mendapat ide bagus kali ini. Aku takut karena idenya selalu berbahaya. Ini sama saja memberi pedang kepada kera. Kau tidak akan mengerti, Resham. Apa yang dilakukannya? Ayo, ayo semuanya. Silakan lihat-lihat. Ayo datang kemari. Silakan, ayo. Kalian tidak akan mendapatkan gambar yang bagus hanya dengan 5 koin emas. Ini gambar Nyonya Mahamangga dan akan terlihat bagus di dinding kamarmu. Javeda! Hai, Ibu. Apa yang kau lakukan di sini? Ini caraku menunjukkan cintaku padamu, Ibu. Aku membuat gambarmu di pameran ini dan lihatlah, dirimu tersenyum di gambar ini kan? Kemudian kau akan memberiku selamat dengan hadiah ini kan? Lihat saja gambarnya besar dan orang tidak menyangka bahwa kau juga bisa tersenyum, Ibu. Tidak seorang pun pernah melihatmu tersenyum kan selama ini? Ayo buktikan pada mereka bahwa kau bisa tersenyum, Ibu. Sekali saja supaya mereka bisa membuktikan kalau kau bisa tersenyum manis. Dan orang akan menyadari bahwa senyummu manis juga ya. Aku ingin kau membereskan semua foto itu. Bereskan gerainya segera. Tapi Ibu, aku belum menjual seluruh gambarmu. Aku masih mau menunggu Yang Mulia. Dia pasti akan sangat senang melihat gambarmu ada di sini. Ngomong-ngomong, apa kau menyukai fotonya? Menurutmu bagaimana? Aku rasa Ibu pasti sangat senang. Tapi kau tidak punya kata-kata untuk mengungkapkan kebahagiaanmu itu kan? Saat Tabasu mengetahuinya bahwa kau menyukai foto ini yang dibuat,
maka dia pasti sangat bahagia dan akan sampai ke langit yang ke-9. Sekarang, aku ingin kau membereskan semua fotonya. Tapi kalau ibu menyukainya, kenapa tidak biarkan aku menjualnya? Javeda, bagaimana aku menjelaskan padamu? Aku yakin ada kerja keras untuk membuat semua gambar ini kan? Ada keuntungan dari semua gambar ini. Tapi aku ingin menyimpan gambar ini untuk diriku sendiri. Aku akan mengambil semuanya. Benarkah? Baiklah. Apa yang kau lihat, Resam? Bantu dia menurunkan fotonya dan bawa ke sini. Parfum ini wanginya sangat enak. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku suka? Kau tidak hanya raja, tapi kau juga suamiku. Seorang istri harus tahu tentang semua kesukaan suaminya. Ada sesuatu yang akan aku berikan padamu. Ini untukmu. Aku sangat berterima kasih. Kau setuju untuk mengikuti tradisi Mughal dengan ikut serta di Meena Bazar. Aku terkesan. Lalu kenapa kau menjual warna? Aku tidak berharap akan menjelaskannya padamu. Kenapa aku menjual warna di kedaiku ini? Jika kau menata gerai dengan warna, kau harus menjelaskannya. Kenapa kau menjualnya? Bagiku ini adalah sebuah tradisi yang mulia. Bagaimanapun juga akan aku jelaskan, seseorang tidak akan memiliki hubungan jika tidak penting. Tapi tidak seorang pun bisa mengelak dari warna penting dalam kehidupannya. Warna berasal dari bagian terdalam kehidupan seseorang. Warna menghadirkan kehidupan. Warna ada di semua elemen alam. Saat kita mencampur dua warna, maka warna baru yang akan muncul. Tapi jika keduanya tidak dicampur dengan baik, maka warna yang didapat akan menjadi buruk. Begitu juga dengan seseorang. Sebuah warna bisa mengubah cara pandang kita. Kau bisa mengambil ini untuk contoh. Ini warnanya putih. Ini adalah warna kedamaian. Tapi jika aku campur dengan warna lainnya, artinya tidak akan sama lagi. Besok adalah hari perayaan Holi. Dalam tradisi kami merayakannya dengan saling melempar warna. Itulah sebabnya aku membuat gerai yang menjual warna untuk menggambarkan seperti apa perasaanku. Tapi aku tahu kau tidak akan mengerti hal itu. Karena kau tidak punya perasaan. Jadi kau tidak akan mengerti perasaan orang lain. Peraturan seorang raja adalah dengan hukum dan bukan dengan emosi. Dan sesuai hukum, aku membeli sesuatu atau yang lainnya dari setiap gerai di Meena Bazar. Kalian, apa mendengarnya? Beri yang mulia semua warna. Aku tidak ingin secara gratis. Aku akan membayar. Kau memberitahuku banyak warna. Itu sebabnya aku ingin membeli semua warna yang ada di gerai. Dan satu lagi, Joda. Kau mengetahui banyak warna, tapi kau tidak mengerti arti di balik itu. Aku telah membeli 3 benda dari gerai Ratu Rukaya. Aku ingin memberikan yang ketiga untukmu. Aku punya warna putih untukmu, seperti yang kuinginkan untuk berdamai denganmu. Tapi kau akan mengubah artinya jika mencampurkan warnanya. Kau benar, aku tidak emosional. Tapi menjadi raja, aku punya kapasitas untuk mengerti perasaan yang lain.
Besok adalah perayaan Holi, sebuah festival warna. Itu bukan festival Mughal. Tapi kami menyadari ini penting bagi tamu istimewa kami. Itu sebabnya aku membiarkanmu merayakan Holi besok. Kau bisa rayakan selama tidak menyebabkan masalah bagi yang lain. Lalu aku pergi untuk membeli semua warna yang ada di geraimu. Dan untuk kesempatan Holi ini, aku akan mempersembahkan warna ini untukmu.